Oke deh guys. Oke, kita langsung aja ya Kakak Elsa ya. Iya. Oke, kita mau sapa sekali lagi teman-teman. Hai, selamat siang semuanya. Boleh lambain tangannya, boleh lambain tangannya. Hai. Iya, senang banget hari ini saya Julie dan saya Elsa. Hari ini kita berdua ada di acara 1000 Harapan bersama Kak Putri Nere. Yeay! Senang banget hari ini akhirnya Kak Pune bersedia nih teman-teman untuk sharing sama kita. Harapannya melalui semua cerita hari ini kita boleh semakin terinspirasi juga ya untuk berjuang mengejar setiap harapan kita walaupun di tengah berbagai tantangan yang ada. Dan untuk itu mungkin sebelumnya aku juga mau sapa dulu Kak Pune. Di sini juga udah hadir dosen kami, ada Bu Kori. Dan tadi ada Bu Sila. Bu Kori ini mama dormitorinya teman-teman kita di sini, Kak. Jadi kayak orang tua adik-adik kita di sini di Jakarta. Iya, orang tua angkat ya. Halo Ibu Kori. Iya, selamat sore Pune. Terima kasih ya. Iya, sama-sama bergabung. Sama-sama. Sekali itu anak-anak. Iya. Tolong dikasih semangat ya. Itu sudah siap. Iya, tahulah bagaimana mereka harus menyesuaikan dengan situasi ya. Iya. Siap. Terima kasih sekali ya Bunda ya. Iya, sama-sama Ibu. Pantau saja ya supaya mereka tidak merasa karena ada ibu, karena ibu selain ibu asrama kan dosennya mereka, takutnya mereka mau jadi kikuk nantinya ya Ibu ya. Iya. Siap Ibu. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Kori. Oke, di sini juga jadi udah hadir teman-teman kakak kita, Kak Pune, yang mungkin juga teman-teman udah mulai tahu ya, karena waktu itu kan udah sempet Kak Julie share ya video tentang Kak Pune ya guys. Ya. Ya, dan untuk itu kita langsung aja nih daripada lama-lama, langsung aja mungkin Kakak Elsa boleh kasih tahu profil singkat dari kakak kita, Kak Pune. Oke, baik. Oke, terima kasih Jul. Ya, aku mau sapa sekali lagi deh Kak Pune. Halo Kak Pune. Halo, selamat sore Elsa. Ya, selamat sore ketemu di Zoom. Iya. Oke teman-teman, sebelumnya pasti teman-teman mungkin udah ada yang tahu, ada juga yang belum nih. Kak Pune merupakan alumni Unika Atmajaya, khususnya di jurusan S1 Akuntansi. Betul ya Kak Pune? Ya, betul. Oke, boleh dibuka Kakak Julie profil singkatnya. Oke, tunggu sebentar. Iya, sudah kelihatan? Ya, sebentar. Oke. Nih buat teman-teman nih ya, mungkin yang agak kurang jelas ngeliat Kak Pune di Zoom sekarang, bisa dilihat dari screen-nya nih. Wah, cantik banget ya, manis sekali kayak kita kan. Oh iya, betul lah. Semua manis, semua cantik. Iya, betul. Karena kita perempuan. Iya. Ya. Oke, lanjut aja. Ya. Oke, kita lanjut aja. Nih ya, yang tadi sudah aku sampaikan, Kak Pune merupakan alumni Unika Atmajaya, khususnya di jurusan S1 Akuntansi. Kemudian, Kak Pune juga pernah menjadi Miss Persahabatan di Miss Indonesia tahun 2006. Luar biasa banget nih. Kemudian, Kak Pune pernah menjadi Duta Transmigrasi di Departemen Tenaga dan Transmigrasi. Yang nggak kalah juga, Kak Pune pernah menjadi presenter, news anchor, dan juga aktris loh guys. Luar biasa ya. Nih, bisa dilihat dari foto-fotonya. Kalau kalian sadar, Kak Pune itu pernah pemain juga di film Timur Matahari ya Kak Pune? Iya, di Timur Matahari. Iya, betul, di Timur Matahari, dan juga The Series Cek Toko Sebelah. Ya, iya, Kak Pune, betul ya? Betul, iya. Luar biasa. Yang nggak kalah lagi nih, boleh selanjutnya Kak Julie. Ya, Kak Pune merupakan founder Papua Muda Inspiratif. Luar biasa nih, nanti buat teman-teman yang pengen lebih tahu lagi tentang Papua Muda Inspiratif, kita akan bahas di sharing berikutnya. Oke.
Oke deh, makasih Kakak Elsa. Ya, teman-teman, itu sekilas profil dari kakak kita, Kak Pune, yang hari ini akan membagikan kisah inspiratifnya ya. Jadi kita berharap semua yang Kak Pune nanti sharingin boleh jadi kekuatan buat kita untuk gapai setiap harapan kita ya guys. Iya, betul banget, Jo. Oke deh, langsung aja nih Kak. Halo Kak Pune. Iya, Julie, gimana? Kak Pune, aku mau Iya. langsung tanya nih Kak. Kan kita sama-sama alumni Atma Jaya ya Kak. Dan Iya, aku betul. mau tahu nih Kak, gimana sih Kak, ada nggak sih suka duka yang sampai detik ini nggak bisa Kakak lupain selama berkuliah di Atma Jaya? Selama berkuliah di Atma Jaya ya? Oke. Sukanya ada, dukanya ada ya. Jelas kita pasti manusia pernah mengalami semua hal itu toh. Tapi memang saya mau bagi sharing sedikit ya. Sukanya di situ memang Atma Jaya saat itu merupakan juga kampus yang favorit ya. Apalagi saya waktu ambil akuntansi. Itu akuntansi dan psikolog itu saat itu memang wow sekali lah untuk di Atma Jaya. Jadi memang puji Tuhan bisa keterima, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri gitu, karena Atma Jaya merupakan universitas yang swasta yang bagus seperti itu. Nah terus kalau sukanya juga dapat banyak teman tentunya, terus mungkin juga dari sejak di Atma Jaya itu, saya mulai ikut Miss Indonesia memang di situ, tahun 2006 ya, tahun 2006. Dukanya, mungkin dukanya ini memang masih jadi ini sampai sekarang ya, karena memang bisa dibilang sempat minder, karena walaupun saya lahir besar di Jakarta, tapi bisa dibilang saya beda dengan yang lain saat itu. Jadi memang minder saat itu, I'm not proud of myself, sampai kadang malu dengan rambut keriting ini, karena memang beda toh, dan itu sebenarnya tidak hanya di kuliah ya, tidak hanya di kuliah, sebelumnya pun saya sudah mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi justru memang ketika kuliah, mulailah mendapatkan kepercayaan diri itu, terus ikut ajang Miss Indonesia memang membantu sekali saya untuk lebih percaya diri lagi. Karena justru dari situ, Tong harus bisa belajar menerima, ini saya memang orang Papua, saya beda dan saya unik. Itu yang selalu saya tanamkan sama diri saya sejak saya mulai, oke, I'm a Papua, kita memang different, beda, tapi bukan berarti kita, sorry saya pindah tempat. Iya, jadi saat itu sejak Miss Indonesia memang apa ya, jadi kayak turning point saya buat menunjukkan kalau perempuan Papua itu cantik, perempuan Papua itu bisa, perempuan Papua itu tidak kalah dengan yang lain. Tidak hanya perempuan Papua, tapi orang Papua pada umumnya itu bisa. Jadi buat adik-adik dong yang sekarang dimanapun yang berada, tidak hanya di Atma Jaya dan kuliah di tempat lain, jangan merasa minder atau apapun, karena memang justru Tong itu punya keunikan yang orang lain tidak punya. Itu yang harus dicatat. Nah, justru kita harus mengembangkan Tong punya rasa percaya diri dan juga Tong punya kemampuan. Karena kan orang selalu bilang mungkin Papua tidak bisa apa-apa atau Papua yang bagaimana, Tong terlalu banyak yang dengar yang negatif. Nah, justru itu tugas orang, anak-anak muda sekarang, untuk kasih lihat ke orang bahwa, oh Papua tidak seperti itu. Papua itu bisa, Papua Tong ini sudah well educated, Papua ini sudah banyak sekali kemajuannya. Itulah tugas kamu semua adik-adik yang sekarang, begitu. Aduh gemes ya, saya sudah bicaranya panjang. Aduh, ya ampun Kak Pune, seneng banget dengernya ya. Mungkin teman-teman juga waktu pertama kali masuk Atma mungkin pernah juga kali ya ngalamin yang kayak Kak Pune rasain ya. Tapi tadi kalau kita dapet dari Kak Pune bilang, Kak Pune mulai belajar menerima, bahkan semakin percaya diri. Dan poinnya di situ ya Kak, bahwa kita semua adalah ciptaan yang terbaik dari Tuhan ya Kak, dan jangan malu. Jangan malu, betul. Kita harus bisa menerima diri kita. Tuhan menciptakan kita itu unik. Kenapa Tuhan menciptakan Papua? Karena itu unik.
Dan kita kan memang Papua itu justru pemimpin, jadi kita harus tanamkan di dalam diri kita masing-masing, tongpu diri masing-masing bahwa Papua tidak kalah dari yang lain. Itu saja. Aduh Kakak Elsa, baru awal nih Kakak juga udah seneng banget. Udah berat ya? Jangan berat. Kita santai aja, aduh gemas. Iya, betul. Aku juga Kak, aku sama Elsa orang Batak, tapi kami tuh bangga banget jadi bagian karena kami juga udah diangkat jadi suku Mairasih ya, Kakak Elsa ya. Iya, makanya kami juga bangga. Jadi buat teman-teman juga udah mau naik semester 3 nggak ada lagi ya dengar kata minder, nggak boleh ya dibuang itu semua. Nggak boleh. Aduh, terboleh minder. Kamu harus justru cari teman sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga maaf, saya harus bilang juga sebagai kakak kamu, kadang tong orang Papua ini terlalu nyaman dengan sesama orang Papua. Ya kan tidak? Tong harus bisa membuka diri. Kamu harus, saya selalu harus dengan orang Papua. Memang yo bagus, betul. Tong terlalu boleh lupa dengan tong puakar, tapi kamu harus membaur. Karena kan maksudnya kan di Jakarta. Di Jakarta ini pusat semuanya, sentral semuanya. Di sini semua orang berbagai latar belakang ada. Justru di sini kamu harus belajar bagaimana caranya, saya bisa masuk ke tempat yang ini, saya bisa masuk ke tempat yang ini. Itu harus belajar. Jadi memang itu sih mungkin masukan buat adik-adik dong semua. Harus bisa membuka diri, jangan terlalu comfort, jangan maunya hanya kumpul dengan anak-anak Papua saja. Jangan. Justru kamu harus terus kenalan, cari link, ikut-ikuti kegiatan, itu bagus sekali. Tapi ya tetap kamu bergaul tetap dengan kampus sesama, harus saling membantu juga baku jaga ya tapi tetap harus memperluas hubungan begitu. Oke, luar biasa Kak Pune. Oke deh Kak, berikutnya aku mau tanya nih Kak. Sebenarnya semua yang Kakak dapat saat ini nih Kak, berkat-berkat dari Tuhan, sebenarnya itu harapan Kak Pune waktu kuliah nggak sih? Kayak misalkan Kakak jadi founder Papua Muda Inspiratif dan sebagainya. Sebenarnya itu bagian dari harapan Kakak nggak sih waktu kuliah? Oke. Gini, sebenarnya founder Papua Muda Inspiratif part of that ya, karena saya memang ingin berbuat sesuatu untuk Papua. Dan kalau saya kan memang walaupun kuliah akuntansi tapi akhirnya terjunnya ke dunia seni juga, entertain, beda sekali memang. Tapi memang saya pengen anak-anak muda sekarang itu, anak-anak muda Papua khususnya, mereka justru punya kesempatan. Karena jujur waktu saya punya generasi, tidak seenak generasi sekarang. Generasi sekarang itu bisa dibilang teknologi sangat membantu, apalagi sosial media. Saya dulu mungkin bukannya saya mau bagaimana, tapi saya ini merupakan perempuan Papua pertama yang ada sebagai presenter di TV nasional Indonesia di SCTV. Saya juga perempuan Papua pertama yang di iklan, maksudnya sering membintangi berbagai macam produk iklan. Terus perempuan Papua pertama juga Miss Indonesia. Saat itu mungkin belum terlalu banyak orang tahu karena ya itu belum ada teknologi yang namanya internet, sosial media seperti saat ini. Nah justru saat ini kamu bisa bikin apa saja kan langsung tiba-tiba muncul heboh di sosmed gitu, viral begitu. Nah justru gunakan itu tapi untuk hal yang positif. Nah, itu akhirnya kenapa orang Papua Muda Inspiratif berkumpul dari 7 latar belakang yang berbeda. Ada seni, ada pendidikan, ada kuliner, ada hospitality, ada entrepreneur juga. Kita bergabung jadi satu karena memang kita ingin menginspirasi adik-adik dong semua berkembang, berkarya sesuai dengan bidangnya masing-masing dan membangun Papua, mensejahterakan Papua bersama. Gitu. Kalau misalnya memang dunia entertain sih iya sih, sebetulnya memang saya walaupun kuliah akuntansi, saya memang lebih tertarik ke entertain. Saya memang waktu itu pengen baca berita, puji Tuhan sudah gitu kan di SCTV, terus terakhir kemarin Jawpos TV, dan memang akhirnya memutuskan untuk tidak aktif dulu karena habis melahirkan juga terus bentuklah Papua Muda Inspiratif ini karena memang
sekarang justru saatnya adik-adik dong yang di bawah-bawah saya, junior-junior saya ini dong yang maju mengisi layar kaca itulah sekarang mereka yang puji Tuhan sudah ada Yuli Fonataba di SCTV, ada Tirza Bonyadone di Indosiar dong, mantap sekali. Jadi harus ada lagi tuh. Nanti mungkin dari kamu ada yang seperti itu kan, why not? Tidak ada salahnya karena justru memang itu poin saya yang saya waktu itu jadi tong diterima oleh Presiden Jokowi memang saat itu di istana tanggal 11 September. 11 September jam 11 saya ingat sekali. Kita ketemu memang saat itu, jadi kita ada 23 orang memang, 22 orang. Kita bicara di depan beliau memang satu-satu sesuai dengan tongpu bidang masing-masing. Dan saya bilang ke beliau, Bapak, saya sebagai pelaku seni dari Papua merasa masih kurang mendapatkan tempat. Saya bilang seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun saya masih menerima diskriminasi. Dan saya ingin supaya pegiat seni Papua mendapatkan tempat lagi, diakui lagi oleh nasional, tidak hanya nasional, tapi internasional. Saya bilang begitu di depan beliau. Puji Tuhan sih bisa menyampaikan hal itu, dan beliau juga responnya bagus gitu kan. Jadi memang tujuan kita memang sebetulnya Papua Muda Inspiratif itu menginspirasi, mengajak adik-adik dong untuk bergabung bersama Torang sesuai dengan bidangnya masing-masing dan mengembangkan kemampuan yang ada untuk membangun Papua gitu. Oke deh Kak, jadi sebenarnya ini salah satu harapan Kakak juga ya, memang jadi harapan Kakak dan puji Tuhan terwujud ya Kak. Tuhan kasih ya, puji Tuhan, betul, buat terwujud. Kakak bisa bangkitin generasi Papua untuk lebih mengeksplor lagi ya Kak di bidangnya masing-masing ya. Ya, betul. Oke deh, jadi buat teman-teman juga jangan pernah berhenti berharap ya. Kayak Kak Pune aja nih akhirnya terwujud nih satu persatu. Jadi kita nggak salah ya punya harapan yang besar. Jangan pernah takut ketika orang bilang, harapannya terlalu besar, mimpinya terlalu besar. Tapi kita harus percaya bahwa kita bisa gapainya satu persatu. Gitu ya. Amin. Dan tentunya itu harus juga diiringi dengan doa ya adik-adik semua. Jangan lupakan Tuhan Yesus itu penting sekali. Setiap apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu inginkan, berdoa, minta sama Tuhan. Kalau Tuhan minta Tuhan hikmat, dari hikmat itu baru kan bisa tahu, oh ya, saya akan melakukan ini, Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang memang Tuhan sudah pilih. Haleluya. Aduh, amin. Amin. Mantap, luar biasa. Oke, Kakak Elsa. Iya. Oke, tadi kan aku juga udah sampaikan bahwa Kakak merupakan salah satu finalis Miss Indonesia ya Kak pada tahun 2006. Terus terpilih juga menjadi Miss Persahabatan ya Kak. Tentunya pasti untuk menjadi seorang finalis bahkan terpilih menjadi Miss Persahabatan itu tidak mudah ya Kak, pasti harus berjuang. Lika-likunya pasti banyak ya Kak. Nah, mungkin di sini nih adik-adik kita mahasiswa Papua ada yang ingin menjadi Miss Indonesia nih Kak, keinginan cita-citanya. Mungkin Loisa atau Maria ingin menjadi seorang Miss Indonesia, mungkin Kakak bisa ceritakan perjalanan ataupun prosesnya Kakak hingga bisa sampai menjadi Miss Persahabatan. Iya, terima kasih Elsa pertanyaannya. Jadi memang saya ikutan Miss Indonesia itu saat saya di Atmajaya, ada senior di Atmajaya, dia kerja di SCTV, dia suruh saya ikut saat itu. Ayo kok ikut sudah, kita masih tidak ada nih kontestan Papua. Saat itu saya pikir, yang betul, saya nih dulu adalah tomboy, kalau kamu tahu semua. Saya tomboy tahu dandan, aduh, pokoknya paling pemalas lah, maksudnya tidak terlalu yang perhatikan diri gitu. Jadi saya macam pakai hak tinggi saja itu kayaknya susah gitu kan. Pakai saya terasa lah Kak, terus tapi dia tinggal kasih paksa saya, push saya sampai akhirnya saya bilang, ya sudah, saya ikut. Tapi memang waktu itu pun ya itu intimidasi ya, itu namanya intimidasi juga yang terus ada aku bisa, aku mampu. Tapi puji Tuhan memang saya tetap ikuti dan dinyatakan lolos, puji Tuhan sampai akhirnya kita masuk karantina untuk Miss Indonesia itu 10 hari saat itu. Itu pun dalam perjalanan menuju ke hotel di antar Sapu Mama, itu saya sempat stres karena saya pikir begini, aduh, saya akan ketemu dengan kan kita 33 kontestan ya, saya akan ketemu 32 cewek-cewek yang cantik,
yang di saya bayangan tuh begini, orang kalau ikut Miss Indonesia, Putri Indonesia adalah dong pasti cantik-cantik tuh. Dong pasti yang yang cewek sekali gitu lah. Yang aduh dari ujung kepala sampai ujung kaki pasti terawat gitu lah. Saya nih Tuhan, mungkin kayaknya paling tomboy dan memang saya kan bukan tipe perempuan yang kurus sekali, tidak. Jadi memang saya agak-agak berisi memang. Dan itu saya porot tak putar, terus saya bilang, "Mama balik," saya bilang, nggak bisa, aku mama di situ juga menguatkan saya, dia bilang, "Mbak," karena mama Jawa ya, jadi panggil saya Mbak memang, dia bilang, "Mbak, kok itu unik," dia bilang gitu, "jangan takut," gitu, "ayo, mama antar," karena memang mama sebetulnya memang pendukung juga sih, dia senang kalau anaknya memang maju begitu. Toh ya sudah akhirnya begitu saya datang, saya masuk kita di hotel saat itu, di lobi hotel semua pada kumpul di situ. Ternyata apa yang saya pikirkan itu tidak terjadi, ternyata terjadi. Dong sambut saya tuh luar biasa, maksudnya, wow, Papua ya cantik ya rambutnya, apalagi dong amazed, terkagum-kagum dan saya kurang rambut. Unik ya, aduh rambutnya bisa kayak begini. Jadi ternyata dong semua welcome. Dan memang saat karantina itu saya memang yang paling aktif bisa dibilang. Saya mungkin dong pikir saya ramah mungkin juga, dan saya dijadiin ketua kelas sama kalau tahu Kak Ari Tulang itu pengajarnya. Itulah di situ saya ditempa memakai hak 15 cm, cara jalan yang betul, make up, table manners, semua public speaking itu diajarin semua. Dan Kak Ari Tulang itu yang pilih saya untuk jadi ketua kelas seperti itu, karena dia bilang, kok ini kalau goyang paling hafal ya, koreo hafal ya, ya iyalah toh orang timur masa tertoba goyang tuh, dia pakai otak goyang jadi Ayo Alfa. jadi itu saya jadi ketua kelas. Nah dari situ memang dapat pelajaran baru, terus dapat teman-teman baru pastinya tuh 32 orang gitu, dan puji Tuhan kita sampai sekarang masih kontak ya semuanya. Dan dari situ saya sebenarnya ikut itu kayak nothing tulus, maksudnya ya sudah pengalaman toh, tidak mengharapkan apa-apa. Puji Tuhan kok dapat Miss Persahabatan. Jadi memang Miss Persahabatan itu berdasarkan teman-teman saat itu mereka milih saya karena katanya saya paling bersahabat, puji Tuhan gitu kan. Jadi terpilih saya jadi Miss Persahabatan. Nah setelah itu memang mulai terbukalah link-link untuk ke dunia entertain, termasuk SCTV. Setelah saya Miss Indonesia itu SCTV panggil saya memang karena mereka butuh muka Papua saat itu. Mereka mau buat yang namanya SCTV News Channel. Jadi TV di handphone. Saat itu kan wow banget ya, beda dengan sekarang. Itu bisa dibilang pertama kali. Jadi memang mereka suruh saya datang, akhirnya di interview masuk. Memang saya pegang saat itu sport dan berita juga. Di situ saya setahun akhirnya saya memang harus balik karena saya belum selesaikan, saya pukulnya di Atmajaya. Itu jadi makanya itu adik-adik jangan ditiru juga. Saya memang kuliah agak lama karena Miss Indonesia terus SCTV, jadi memang agak terbengkalai kuliah. Paci yang bapak yang bilang, kasih selesai kok kuliah dulu, bagaimana ya, dia bilang. Karena saya waktu itu memang kerja itu masuk jam 2, pulang jam 12, sampai jam 12. Jadi memang itu tidak ada, kalau kerja jadi jurnalisme, kalau di sini ada yang mau jadi jurnalis di TV dan sebagainya, wartawan or something, itu memang siap-siap tidak punya waktu memang ya, karena kerjanya shift-shiftan, terus begitu liburnya juga tidak bisa Sabtu Minggu toh. Kalau yang Sabtu Minggu tuh biasanya subos. Jadi kalau yang baru-baru tuh pasti liburnya yang hari kerja kayak gitu. Jadi memang saat itu Pak Aceh sih yang menyadarkan saya, bilang, sudah, kok ini sudah kasih saya kok kuliah dulu. Memang akhirnya saya memang cuma 1 tahun kah di SCTV itu. Saya kembali ke kampus lagi, selesaikan saya punya kuliah gitu, Elsa. Itu sih lika-liku ya, tapi dari situ memang mulailah terbuka kesempatan-kesempatan untuk ke dunia entertain, termasuk iklan gitu. Oke. Baik, berarti intinya Kak sama ya seperti yang sebelumnya tadi. Yang penting bangga terhadap diri ya Kak, percaya diri ya. Betul, ini buat teman-teman bangga. semua nih yang mulai percaya dirinya dikembangkan lagi. Yang mau jadi Miss Indonesia, yuk mulai perlengkapi diri,
mulai benahi diri nih supaya bisa lebih baik lagi, bisa berkarya di tempat yang lain ya Kak, yang lebih tidak usah menjadi Miss Indonesia, menjadi apapun, yang penting bangga Ya, pada diri sendiri. betul, Bangga betul, sama betul. Papua, itu saja. Saya Ya, kemanapun selalu membawa Papua. Itu sih yang hmm, penting, karena memang ada kebanggaan tersendiri ya. Walaupun pasti ada yang namanya pro dan kontra toh, tapi selama tong berada di jalur yang betul dan selama tong memang membangun Papua, kenapa tidak gitu. Iya, betul ya. Eta ada nih Kak sebenarnya yang mau jadi Miss Indonesia, mau masuk. Oh, Nih mungkin siapa? ya Aduh, Eta gemes. bisa lebih lagi nih Eta perlengkapi dirinya lagi, bangga sama Mana dirinya, Eta? bawa nama Papua ya Eta. Eta, siapa nih ya? Mama, nah halo Eta, boleh unmute dulu? Gemes. Iya. Ya dia Margareta Oke. kah? Yang Margareta? Iya, betul. Oh, halo adik. Ya. Panggilannya Eta ya? Susah mah manisnya deng kakak pune. Iyo, Udah bisa ini. Tong semua tuh manis. Tong punya Betul. kelebihan tuh manis dan rambut itu adalah yang paling berharga. Ya, jadi perempuan-perempuan cendrawasih dong, jangan kasih lurus rambut, biarkan seperti itu ya. Betul. Saya mengakui, saya pernah karena minder itu, saya pernah tarik rambut 1 kali dan saya menyesal sampai sekarang. Jadi saya kasih lepas, saya memang, sekarang orang mah justru pengen rambut kayak begini toh, jadi banggalah sama diri sendiri ya, Adik Eta. Kalau memang mau menjadi Miss atau Putri, memang harus tidak hanya fisik ya yang diperhatikan, tapi juga ini harus diperhatikan karena jadi putri atau Miss tidak asal-asalan juga dong, akan tanya pengetahuan torang gitu loh. Jadi tetap sekolah, tetap kuliah memang harus nomor 1, baru kalau sudah selesai adek dong bisa menentukan toh mau jadi apa sesuai dengan minat dan keahliannya. Seperti itu Eta. Pede saja, tidak apa-apa, coba saja. Nah, kalau memang nanti tertembus 1 kali masih bisa tuh, coba lagi, toh. Yang penting pede saja. Ya, pokoknya harapannya nih buat teman-teman semua nih mahasiswa Papua ataupun adik-adik Papua, yuk mulai bangkit, kasih lihat bahwa kalian luar biasa ya. Jangan tong minder. Semua luar biasa. Betul, tong semua luar biasa. Jangan ada yang merasa bisa, pantas. Oh, tidak boleh. Itu semua, kamu semua adalah pantas. Kamu semua adalah harus maju. Kamu bisa. Aduh gemes, kalau ketemu langsung tuh kayak saya akan pelukan satu-satu, maksudnya apa bisa, betulan deh. Apa yang pernah tong pikirkan, justru Tuhan akan buat orang, itu saja. Makanya berdoa juga, itu nomor 1 sih. Betul, andalkan Tuhan ya Kak. Iya, betul, andalkan Tuhan. Ya tadi kan Kak Pune udah sempat ceritain juga nih Kak tujuan dari adanya Papua Muda Inspiratif. Nah, pasti untuk mendirikan atau membangun Papua Muda Inspiratif ini kan pasti juga ada lika-likunya ya kan, nggak mungkin langsung langsung jadi, langsung berkarya gitu ya. Mungkin bisa sharing juga buat teman-teman di sini perjuangan Kak Pune ini dan teman-teman apa sih sampai bisa Papua Muda Inspiratif ini berkarya lewat segalanya banyak sekali sekarang. Iya. Sebenarnya itu sih tadi yang sudah aku jelasin ya, saya jelaskan memang kita 21 orang founder ini memang punya keinginan yang sama, yaitu untuk membangun Papua sesuai dengan bidangnya masing-masing. Makanya terbentuklah pergerakan ini. Kita ingin supaya anak-anak muda Papua ini yakin dan percaya bahwa mereka juga mempunyai hak yang sama, mempunyai porsi yang sama, bahkan mereka bisa. Makanya sekarang kan kalau bisa dilihat mungkin kita lebih ke entrepreneur juga ya. Karena memang kan entrepreneur juga sekarang anak-anak muda banyak sekali, lagi kan milenial nih kayak lebih ke bisnis, memang ke entrepreneur begitu toh. Siapa tahu nanti bisa ada yang ciptakan macam Gojek gitu dari anak Papua, kan tong tidak tahu toh. Jadi memang tujuan Papua Muda Inspiratif adalah simple sebetulnya, ingin mengajak adik-adik dong semua, anak-anak muda Papua semua untuk bergerak bersama untuk bangun Papua sesuai dengan bidangnya dan keahliannya masing-masing. Seperti itu sih. Tadi seperti yang aku bilang di awal. Ya, soalnya di sini juga ada Kak, kita sempat
kita sering sharing-sharing bareng. Ada beberapa teman-teman juga mahasiswa Papua punya rasa keinginan untuk membangun komunitas ataupun yayasan untuk adik-adik Papua gitu. Harapannya mereka bisa mewujudkan semua harapan itu ya Kakak Juli juga ya. Iya, betul. Atau mungkin boleh Kak Pune gitu? Kalau masih ada slot, aku sama Kakak Elsa masuk di Papua Muda Inspiratif. Aduh gemas. Di bidang pendidikan ya, teman-teman ya. Iya, kita di sekretariat ada di Jakarta di belakang Plaza Kalibata, Jalan Rawajati. Nanti kalau misalnya ini kan memang karena corona tuh, jadi memang belum ada event. Waktu itu Tong pernah bikin event yang waktu Injil masuk ya, itu bulan Februari Kak. Itu kita bikin diskusi toleransi. Waktu itu saya MC-nya, terus saat itu staf khusus Aminuddin Ma'ruf, Pendeta Jerry, dan Kakak Nani Uswanas, dia termasuk founder juga di Institut Kalawai. Dia memang perempuan yang meneliti tentang toleransi agama, karena dia asli Fak-Fak toh. Kalau Fak-Fak kan memang beragam toh. Nah, jadi kita bikin diskusi toleransi beragama saat itu, dan bintang tamunya Noge, penyanyinya. Puji Tuhan saat itu yang datang juga antusiasnya bagus, karena itu acara pertama sih, karena kan memang kita masih baru banget. Tapi sayangnya terus COVID, jadi memang Tong bikin acara yang real gitu. Tapi kalau acara virtual sih, lihat aja di Instagram ya, gemas, di @Papua Inspiratif. Nah, hari ini sebetulnya ada mulai webinar tentang bisnis dari RBK Telkom pengajarnya, hari ini besok. Terus nanti Jumat itu ada live talk show sama Noge. Jadi adik-adik dong bisa tuh lihat bagaimana juga Tong mau tahu toh dari sisi ya seorang Stephen Wali, pencipta lagu yang lagunya dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi terkenal macam almarhum Mike Mohede, Marcel, macam Mama Ute, terus juga Sami Simorangkir. Itu sudah Kakak Stephen Wali. Dia tuh memang ini sekali tuh, maksudnya pencipta lagu kan. Mungkin ada yang berbakat jadi pencipta lagu, bisa tanya ke Kakak Stephen. Atau juga nyanyi, bisa tanya ke Kakak Michael Jakari Milena, karena kan Tong juga tahu tuh Kakak Michael lama juga di dunia musik Indonesia sejak dia ikut Idol, terus mulailah dia merintis karirnya di dunia musik. Hari Jumat itu jam 6 waktu Indonesia Barat. Dicatat adik-adik. Bisa lihat di Instagramnya Papua Inspiratif. Nanti bisa join hari Jumat. Oke, waktu itu kita juga sempat Kak, beberapa dari kami, kan kalau Kak Billy juga salah satu founder Papua Muda Inspiratif ya Kak. Kami juga sempat ikut ya teman-teman waktu itu ya diskusi bareng Kak Billy ya, bahas tentang pendidikan, karena memang sebagian besar dari kami di sini prodinya PGSD dan PBI Kak. Jadi memang adik-adik kita di sini tergerak untuk membangun pendidikan di Papua kayak gitu, Kak. Oke. Terus kan ya memang karena pendidikan memang penting ya. Pendidikan itu dasar utama. Jadi memang kamu adik-adik bergeraklah di bidangnya masing-masing. Nanti siapa tahu Tong juga bisa berkolaborasi toh. Tidak hanya kalau dengan saya tidak hanya Papua Muda Inspiratif, tapi bisa secara saya pribadi pun. Mari kalau adik-adik dong ada gerakan ada apa bisa segera hubungi saya. Terus bisa dapat nomornya di Julie dan di Elsa. Julie yang berhubungan dengan saya. Ari katanya mau gerak jalan Kak hari ini, langsung gerak jalan. Gemes Ari. Ya, halo Ari. Aduh gemes. Ari juga jago nyanyi Kak. Dia calon guru yang jago nyanyi. Ya, tiap saat dia nyanyi tiap hari Kak. Oh jadi ini semua calon guru. Adik-adik dong semua calon guru. Betul. Wow. Keren sekali. Calon guru SD dan juga calon guru bahasa Inggris Kak tepatnya. Kamu semua keren loh. Maksudnya ya. Saya terharu. Tidak. Di saat mungkin anak-anak muda sekarang lebih pikir hal-hal yang ini tuh kan malah mau jadi guru. It's good. Sorry. Enggak, saya pikir kan bukan dari mau jadi guru. It's good banget, sorry, karena saya tahu bagaimana dunia pendidikan di Papua, karena waktu syuting di Timur Matahari, ada yang dari Tiom, Lanijaya. Kita tong syuting di situ, saya harus tinggal 1 bulan, dan saat itu daerah pemekaran. Jadi saya memang betul rasakan hidup tanpa listrik 24 jam, terus air juga tidak ada.
Tong tuh mandi mungkin baru 5 hari baru mandi dapatkan air bersih. Dan di situ memang guru tidak ada, bangunan ada tapi guru tidak ada. Nah di Timur Matahari kan filmnya tentang itu ya, tentang pendidikan. Kalau Kak Alenia dong bikin film tuh pasti selalu ada pesan moralnya dan mereka selalu meneliti memang berdasarkan yang terjadi begitu. Terus juga kan di Papua Muda Inspiratif ini juga Tong ada beberapa orang memang yang bergerak di bidang pendidikan seperti Hanowene, kalau kamu tahu semua, Neas Wanimbo, itu dia penggerak literasi, dia kayak perpustakaan keliling ya, tapi kalau dia memang Wamena. Terus ada juga Melanie Osok, dia punya yayasan Keksinagi, dia mengajar anak-anak kecil. Itu bisa juga nanti kalian kalau misalnya mau sharing sama Melanie Osok itu bagus juga. Jadi memang apa ya, sudah jarang tuh anak-anak sekarang yang mau jadi guru, itu jarang sekali. Rata-rata kan sekarang maunya kalau nggak jadi artis, YouTuber lah ya, tuh paling banyak. Atau mungkin mau jadi daerah arah-arah politik, atau mau jadi ASN gitu kan. Itu kan banyak sekali, atau mau jadi entrepreneur. Sekarang banyak sekali yang mau bisnis. So, salut buat kamu semua. Masih mau jadi, aduh, bangga sekali. Semoga ini ya lancar ya semua ini ya kuliahnya ya. Dan balik ke tempat masing-masing membangun kampus daerah masing-masing sih yo. Tuhan berkatikan semua. Oke deh, Kak Pune. Nah berkaitan tadi, memang sampai detik ini teman-teman mungkin mulai ngerasain nih Kak beratnya mengikuti perkuliahan karena kan udah mau masuk semester 3 ya teman-teman ya. Dan puji Tuhan sebenarnya aku sama Elsa juga dapat kesempatan untuk dampingin, tapi lebih khususnya di PGSD. Kalau PBI kami belum dapat kesempatan untuk pendampingan. Jadi mulai banyak nih, ada beberapa yang adik-adik kita mulai rasa susah mengikuti kuliah, mulai kayak, aduh sanggup nggak ya Kak, aku ikutin ke semester berikutnya. Kalau dari Kak Puni ada nggak sih Kak hal-hal yang mungkin bisa dibagikan ketika kakak lagi down, biar bisa bangkit lagi gimana, biar adik-adik juga bisa terinspirasi dan bisa mengikuti apa yang biasa Kak Pune lakukan ketika lagi down. Oke, kalau saya pribadi, jujur saya selalu ingat kembali, flashback, apa tujuan torang melakukan hal ini. Tujuan torang apa? Kalau memang mungkin yang namanya manusia, yang namanya jenuh, capek, itu pasti. Tong manusia bukan Tuhan toh, tapi ya kembali lagi, tong ingat, oh ya, saya lakukan ini untuk apa ya? Saya lakukan ini untuk siapa ya? Oh, kamu ingat baik-baik itu sambil renungkan, mungkin bolehlah tong ambil waktu buat tong diri sendiri. Jangan terlalu lama-lama juga, nanti malah terlalu lama, malah down betul. Kasih waktu, let's say 2-3 hari untuk cooling down, untuk menenangkan diri sambil reset lagi, kayak handphone harus reset, tong juga harus reset. Jadi itu kalau saya memang remind lagi apa yang harus tong lakukan untuk bukan apa yang tong ingin lakukan, kenapa tong harus ambil jalan ini, jadi supaya tong bisa apa ya, semangat lagi begitu loh. Karena kalau tong tidak ingat apa yang tong tuju, apa yang tong inginkan, itu sama aja. Kalau tong sudah punya tujuan hidup, itu yakin dan percaya pasti tong akan terus fokus sama hal itu. Mungkin juga ada dari kami yang merasa mungkin rindu kampung halaman kah, itu pasti. Saya tahu anak-anak Papua kadang tuh memang kalau yang merantau tuh biasanya seperti itu tuh, apalagi kalau misalnya aduh, sio, Natal pertama jauh terada yang keluarga, terada di Papua tuh pasti beda sekali. Saya tahu, beda sekali tuh ada yang ketawa tuh. Alfatina Kenai, gemes Suras atau ada gemes. Iya, memang pasti akan beda, karena memang kan budayanya juga beda tuh. Tapi ya itu, kembali lagi, kamu tujuan apa kuliah ini, kamu keinginan apa, kalau memang sudah kembali lagi, sudah dapat lagi tujuan dan keinginannya, pasti deh bisa. Jangan jangan kalah sama ego. Kadang tumpu ego tuh lebih besar jadi. Nah, kembali lagi juga berdoa, tetap harus serahkan ke Tuhan sih, sambil minta kekuatan dari Tuhan untuk kasih bimbingan terus.
Seperti itu, Juli. Jadi itu ya teman-teman, kalau dari Kapune ambil 2-3 hari, flashback lagi, tujuannya apa, ketika mungkin kita ngerasa lagi down, lagi jatuh, lagi capek, oh ingat, oh iya tujuan saya pengen bangun pendidikan di daerah saya kurang guru, jadi saya harus bangkit lagi, kayak gitu ya. Dan memang Kapune, kami tuh sebenarnya sebelumnya juga udah sempet sharing sama beberapa teman-teman di sini, bahas tentang pendidikan. Dan memang kelihatan banget mereka tuh udah mulai ngeliat kalau pendidikan di Papua tuh harus dibangun, dan kita doain sama-sama ya Kak, biar mereka tuh terus semangat untuk ke depannya. Siap. Semangat terus adik-adik. Jangan pernah putus asa, yakin dan percaya apa yang kamu lakukan sekarang akan membuahkan hasil yang baik buat kamu dan juga buat Papua. Itu, pikirnya itu saja. Oke, amin. Luar biasa ya. Oke, ini yang terakhir nih Kak, sharing-sharing kita. Seperti judul kita 1000 harapan, teman-teman kita juga pasti punya 1000 harapan ya Kak. Dan Kakak pula pasti punya 1000 harapan untuk kedepannya gitu ya. Nah, buat menurut Kakak nih apa sih sikap dan soft skill apa yang perlu mereka miliki, yang perlu mereka terus asah agar harapan-harapan mereka tuh bisa tercapai Kak? Ya, yang pertama Tong harus tetap rendah hati. Mau sehebat apapun nanti kita, itu tetap harus rendah hati, humble ya, bisa bergaul dengan siapa saja itu penting. Terus kemudian jangan menyerah, jangan pantang menyerah, dan terus belajar. Itu 3 itu ya. Jadi tadi apa? Saya lupa sendiri, gemes. Rendah hati. Ya, rendah hati, jangan pantang menyerah, dan juga terus belajar. 3 itu. Oke, teman-teman tuh 3 aja kok yang perlu kalian perlengkapi dalam diri kalian ya. Rendah hati, terus belajar, dan pantang menyerah ya, harus terus berusaha, berjuang, walaupun jatuh harus bangkit lagi ya Kak. Ya, betul. Namanya juga Karena kegagalan itu justru awal dari keberhasilan. Trust me deh. Saya pernah alami berkali-kali, maksudnya apalagi ya itu, kembali lagi ke stereotip, orang selalu bilang, lu bisa apa, Papua bisa apa. Tapi Tong harus buktikan bahwa Tong bisa. Jadi memang itu saja, tapi tetap itu jadikan pembelajaran, bukan jadikan itu malah jadi luka hati ya, no. Tidak boleh seperti itu, tapi justru itu menjadi semangat buat orang untuk bisa meraih apa yang Tong inginkan. Luar biasa ya teman-teman ya. Diingat baik-baik ya teman-teman, apalagi kalian sebentar lagi udah mau masuk semester 3 nih. Gak terasa ya udah masuk semester 3, kalian mulai perlengkapi diri kalian, lebih semangat lagi berjuangnya, jangan pantang menyerah, tuh tadi dibilang ya. Apalagi nanti kalau misalkan lihat hasilnya, nanti misalkan ada yang perlu diperbaiki, jangan menyerah, harus lebih berusaha gitu ya Kak? Ya, jangan malu kalau misalnya salah, atau gagal, jangan malu. Justru bisa tanya atau ke teman yang mungkin lebih mengerti, atau tanya ke kakak Elsa, tanya ke kakak Julie, atau tanya ke ibu dosen 1 kali, biar lebih paham. Jadi bisa tahu, oh iya, saya salah di sini, saya tidak boleh ulangi lagi. Jadi tidak apa-apa, tidak ada yang namanya gagal, salah itu adalah aib, terada. Justru gagal, salah itu adalah pelajaran buat orang semua. Oke, luar biasa ya. Oke, Kak Pune, masih bisa kita buka 2 pertanyaan? Yes, boleh. Silakan. Ya, mungkin Ari ya. Sebelumnya kita udah siapa yang mau bertanya, Kak? Ya. Yaitu Ari, ada Ari mau bertanya. Boleh di-unmute, Ari. Oke. Ini dia, penyanyi kita. Halo, Kak. Jadi Kak, di sini yang saya mau tanya itu, Kakak itu punya motivator gitu untuk semangat itu kayak gimana gitu Kak? Gimana Ari? Maaf, suara bebayang. Jadi yang saya mau tanya di sini itu, Kakak itu punya motivator sendiri untuk semangat atau gimana gitu Kak? Oh oke. Jadi maksudnya apakah kakak memotivasi diri sendiri atau memang ada orang lain? Iya. Oke, begini Ari. Jujur, kakak ini orang yang suka cerita.
Jadi memang perlu ada teman yang kasih semangat orang. Itu memang perlu. Tapi ada juga orang yang bisa maksudnya dia tidak perlu teman, dia bisa memotivasi diri sendiri. Nah, Ari harus tahu Ari pun diri sendiri bagaimana. Kalau Ari memang rasa bisa dengan diri sendiri untuk memotivasi diri, it's okay, bisa. Tapi kalau memang butuh seseorang untuk bercerita, untuk kasih masukan, untuk memotivasi Ari, silakan, boleh banget. Kalau kakak memang ada orang-orang sekitar yang memang kasih motivasi. Dan memang jujur juga keluarga sih Ari ya. Keluarga itu memang support system pertama begitu. Kalau Ari mungkin kakak kah, adik kah, atau papa kah, atau mama kah gitu tuh yang dalam keluarga yang memang paling dekat dengan Ari, yang mungkin memang satu ini dengan Ari satu visi misi, itu bisa dijadikan support system, bisa dijadikan motivator buat Ari gitu, adik. Iya. Cukup jelas kah? Cukup Kak. Oke. Emang Ari apa kendalanya? Gini Kak, jadi aduh gemes. Kenapa Ari? Jadi ceritanya itu kan di sini saya punya banyak teman kan, tapi kayak saya rasa itu kayak kurang peduli gitu aja. Teman di mana? Teman di asrama? Bukan teman yang dari daerah Papua. saya. Iya, tapi teman yang dari luar. Yang lain. Ya. Begini. Itu memang tidak usah Ari, kakak pun mengalami itu. Tapi pasti ada satu orang saja Kak Ari yang memang bisa begitu ngobrol dengan Ari, ada kah di luar Papua? Ada Kak. Nah, selama ini bagaimana dengan Ari? Maksudnya komunikasinya apakah dia selama ini memang mendukung Ari atau bagaimana? Mendukung sih jarang-jarang. Oke, jarang ya. Oke, kalau tidak memang begini. Awalnya memang pasti susah Ari, I know. Pasti susah sekali karena memang tidak bisa ubah orang begitu saja toh. Jadi pembawaan dari Ari saja sekarang bagaimana? Apakah Ari memang mau bukan cuek juga, tapi memang Ari ya itu yang tadi kakak bilang di awal, Totong harus bisa berbaur dengan siapapun, walaupun memang mungkin orang di sekitar orang merasa kamu siapa? Kau siapa? Gitu. Tapi terapa-apa. Epen gak? Gitu toh, maaf keluar kata Epen. Tapi memang betul, kadang-kadang memang harus begitu. Epen saya maksudnya dalam hal yang baik ya, bukan yang masa bodoh bagaimana, tidak. Tetap harus perhatikan orang punya hati, memang itu harus sekali. Tapi maksudnya Ari harus bisa terima diri Ari dulu, baru Ari bisa juga membuka diri untuk orang lain. Itu Ari ya. Jangan jangan minder. Itu benar harus betul-betul bisa Ari tanamkan ke diri. Saya sama kok dengan kamu. Saya sekolah di sini sama dengan kamu. Apa bedanya orang sama-sama makan nasi, orang sama-sama kuliah di sini, samamu. Cuman bedanya memang adalah di Papua duluan yang dapat matahari duluan daripada kamu. Itu justru keuntungan buat Ari. Iya toh? Jadi terada jangan bilang saya tidak bisa terima saya. Tidak bisa, justru Ari harus ubah hal itu supaya justru malah lebih sayang lagi ke Ari bagaimana caranya. Nah, Ari harus bisa membuka diri untuk dorang. Itu saja. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Ari. Iya. Oke, tambahan Ari, mungkin bisa juga cerita ke Kakak Elsa dan Kakak Juli ya. Kakak Juli. Iya, betul. Supaya terus bisa semangat. Betul. Ari kan ada dua kakak ini. Ada dua kakak ini, di satu cerita ke Elsa dan Juli. Kalau butuh teman curhat mungkin gemes. Biar bisa dimotivasi gitu. Misalkan lagi ngerasa rendah. Kakak Elsa itu sudah tahu. Oke lah. Oke. Semangat ya Ari, percaya diri. Semangat Ari, terima kasih pertanyaannya. Oke, ini ada lagi nih Kak. Ini orang yang aku tadi sempat bilang dia ada punya cita-cita untuk entah mendirikan sekolah di tempat daerah dia karena cukup jauh di Pegunungan Bintang Kak daerah tinggalnya. Kalak Mabin itu Kak? Ya, nanti coba kita tanyakan langsung. Oke, Ino, boleh buka suaranya ya. Kita lihat Fam Kalak Mabin, saya tahu langsung. Hai Kak. Hai Ino Kak panggilannya? Iya, Ino. Iya, halo Ino. Ini ada saudara di sini, soalnya saya ada kenal
Kakak Hendra Kalakmabin masih saudara dengan Ino? Iya, ada di Semanggi. Iya, itu Di sudah masih kelas ada hubungan. bahasa Inggris. Oh, tidak, maksudnya Ino di Jakarta ada keluarga? Kalau diingat-ingat dari kabupaten semuanya itu masih banyak, tapi kami semua mahasiswa. Oh iya, oke. Iya. Bagaimana Ino? Bagaimana Ino mau tanya apa? Ya sebenarnya banyak yang mau tanya, tapi sudah cukup puas dengan sharing dari Kakak Putri. Iya. Yang masih jadi pertanyaan saya hanya satu tentang motivasi, lanjutan dari teman Ari. Iya. Iya. Jadi tadi saya dengar sharing Kakak Putri bilang supaya kita tetap semangat dan tetap terus bangkit, kita harus ingat tujuan kita. Ya. Kita harus ingat tujuan kita. Jadi yang saya mau tanya itu, mungkin menurut Kakak Putri, tips-tips seperti apa yang kita bisa lakukan untuk selalu mengingat motivasi atau tujuan kami begitu. Karena dalam setiap aktivitas, pasti banyak hal-hal yang kami lakukan dan banyak pengalaman yang mungkin membuat kami lupa waktu untuk mengingat tujuan-tujuan kami begitu. Jadi mungkin bisa berbagi tips begitu. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama Ino. Oke, jadi tipsnya bagaimana ya supaya Tong tetap berada di jalur, maksudnya berada di tujuan yang memang sudah kita set ya Ino ya? Iya. Oke. Sebenarnya itu memang dari diri sendiri ya. Seberapa inginkah Ino melakukan hal tersebut? Karena kadang begini, kalau memang Tong keinginan sudah kuat sekali, mau apapun yang menghalangi, itu pasti Tong akan tetap berdiri teguh, tetap berada di jalur tersebut. Jadi memang mungkin Ino harus betul-betul tentukan lagi, maksudnya apa saya punya keinginan ini. Karena kalau tidak, pasti sedikit-sedikit ada gangguan, Ino goyah. Sedikit-sedikit ada ini, aduh, kok saya terayakin ya, saya pulang saja kah, yang kayak begitu. Jadi memang Ino harus yakin dulu sama Ino punya keinginan itu apa. Kalau Ino sudah yakin, pasti itu motivasi akan menjadi motivasi buat diri Ino sendiri. Jadi Ino harus tentukan dulu, jangan masih bercabang, karena saya tahu kadang Tong nih, karena mungkin masih muda toh, jadi kadang masih mungkin pengen ini, pengen itu, jadi itu yang akhirnya bikin Tong punya diri tidak bisa tetap gitu. Jadi harus tentukan apa yang betul-betul ingin Ino lakukan dah. Itu dari situ akan muncul motivasi untuk diri sendiri. Karena memang cuma diri sendiri Ino yang tahu kekuatan diri. Orang lain bisa menjadi motivator buat orang, tapi kembali Tong yang tahu punya kapasitas seperti apa, kemampuan seperti apa, yaitu orang sendiri. Begitu Ino. Terima kasih Kak, cukup. Sama-sama, iya Ino. Luar biasa, udah cukup Ino. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut lagi, dia mau tanya-tanya boleh DM Kak Pune langsung. Ya, boleh. Okay. Follow aja Instagram saya di @nereputri. Aduh gemes. Siap Kakak. Siap Kakak. Oke Kak, boleh satu lagi Kak. Soalnya ini ada yang greget juga pengen nanya nih sama Kakak. Oh iya, boleh. Oke, untuk Loisa ya. Loisa ingin bertanya. Iya. Oh, oke. Oke, bisa di-unmute ya. Halo lagi. Jadi satu pertanyaan tuh begini, Kakak kan Kakak bilang tadi kan Kakak ikut Indonesia Idol. Aduh gemes, Indonesian Idol, Miss Indonesia saya. Iya, itu sudah Kakak mah agak komentar. Jadi itu tuh pas Kakak itu tuh maksudnya apa Kakak apa aja yang Kakak latih begitu persiapan untuk ya. Nah, maksudnya apa yang Kakak persiapkan dan apa yang Kakak dapat? Iya, itu sudah ada. Oke. Jujur Adek, kalau persiapan Loisa tidak terlalu banyak
Tapi memang justru saya lebih memperhatikan ke persiapan pengetahuan ya. Jadi saya baca koran itu memang saya punya diri dengan pengetahuan saat itu yang terjadi. Terus justru dari Miss Indonesia itu adik saya dapat banyak sebetulnya, karena ya itu tadi saya jadi percaya diri itu pasti. Saya jadi bisa lebih bergaul itu pasti. Dan yang pasti saya juga dapat koneksi dari situ. Saya dapat teman-teman, saya dapat link yang mungkin awalnya saya pikir kalau saya ikut, saya pasti tidak akan dapat hal itu. Jadi memang begini, kalau memang ada sesuatu yang adik ingin lakukan dan memang itu ragu, adik lakukan saja dulu selama itu baik ya. Selama itu baik. Yakin dan percaya pasti akan ada hal baik yang adik akan terima. Gitu adikku Loisa. Sudah cukup kah? Sudah Kakak, terima kasih. Oke. Sama-sama. Berarti sudah bertambah ini ya. Jadi ada 2 orang yang ingin menjadi Miss Indonesia di calon-calon perwakilan dari Papua. By the way, Loisa, saya pengen rambut kayak begitu. Siapa yang bisa bikin rambut seperti itu? Aduh. Alfrida, Kak. Alfrida. Salon di asrama. Oh iya. Aduh, iya. Kamu asrama di mana? Aduh, gemes langsung tanya. Bukan kampus, Kakak. BSD saja. Oh, BSD ya. Oke. Oke, baik Kakak. Berhubung ini juga sudah pertanyaan yang terakhir. Artinya acara kita juga sudah mau berakhir, Kak. Sebelumnya aku juga mau bilang terima kasih banyak untuk waktunya, kesempatan yang sudah Kakak berikan untuk teman-teman mahasiswa Papua. Sebelumnya aku mau minta nih satu lagi nih Kak buat dari Kapune. Harapan Kapune untuk adik-adik semua mahasiswa Papua ini apa, Kak? Harapannya tetap semangat, selalu ingat Papua dan bangun Papua. Itu saja. Ya. Simpel banget ya. Simpel, karena memang itu tuh. Memang tugas kamu sekarang, anak-anak muda sekarang tuh ya bangun Papua. Kamu belajar di Jawa, tidak apa-apa. Belajar di daerah lain, tidak apa-apa. Tapi ya kembali ke Papua, sesuai dengan bidang yang kamu ambil, kamu bangun Papua, itu sudah. Oke, Kakak Juli. Oke, ya ampun. Kapune makasih banyak buat hari ini. Seneng banget ya teman-teman ya. Dengar ceritanya. Aku kalau tadi mau highlight sedikit dari Kapune, kalau tadi terkait tujuan ya teman-teman, walaupun kita dengar berbagai cerita inspiratif dari luar, tapi tetap balik ke diri kita ya, bagaimana kitanya juga meresponi, bagaimana kita ingat lagi, karena percuma nih kita dengar cerita banyak, tapi dari kitanya tuh nggak percaya diri sama diri kita untuk mencapai harapan. Betul. Jadi kalau aku sih Kapune, aku tuh ngelihat adik-adik kita ini tuh makin semangat. Puji Tuhannya aku ngelihat mereka makin membara juga ya untuk terus berjuang. Karena selama aku dampingin mereka, kadang tuh ada saat-saat sebenarnya bukan jadwal belajar, tapi mereka minta belajar. Ayo dong Kak, belajar bareng. Jadi akunya pun juga ikut semangat ngelihat mereka semangat kan Kak. Kayak gitu. Ya, betul, karena yakin dan percaya Papua itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi kamu harus yakin dan percaya ini adalah saatnya untuk Papua. Jadi kamu berkarya sesuai bidang kamu masing-masing, bangun Papua sesuai kamu bidang masing-masing. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tepuk tangan dulu kali kita ya. Oke deh teman-teman, berarti udah dapet ya semua poinnya hari ini ya. Ketika lagi down, teman-teman harus bangkit, doa, ambil waktu, boleh cari motivasi, tapi harus dari diri sendiri dan percaya bahwa Tuhan tuh kirimin orang-orang baik ya Kak untuk bantu kita ya Kak. Betul. Nah, setiap hari juga berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan, keinginan saya ini, Tuhan, tolong kirimkan orang-orang pilihan-Mu yang sevisi misi dengan saya dan bisa membantu saya. Itu minta ke Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat untuk membantu adik-adik dorang. Amin. Oke deh Kakak Elsa. Sekali lagi makasih banyak Kapune buat semuanya. Aku pun juga nih bukan mahasiswa, tapi belajar banyak banget dari Kakak hari ini. Ya Kakak Elsa ya, semoga kita bisa nyusul Kapune, bisa jadi Miss Indonesia. Salah, bukan Miss Indonesia. Salah, udah ketuaan nggak bisa jadi Miss Indonesia. Iya, maksimal 25 tahun atau 27 tahun ya, udah nggak bisa. Tapi aku masih, Kapune, aku masih 23. Oh ya ampun, maaf. Aku kelihatan tuh masih bisa dong, masih bisa berarti. ya Kak. Iya, tapi aku nanti nggak mau nanti
kasihan Eta sama Loisa kalah saing kan nggak Iya. Kasih kesempatannya sama Eta sama Loisa ya. Iya, betul. Oke, terakhir deh Kak, mungkin dari Bu Kori Ya. juga ada yang mau disampaikan ke teman-teman sekali lagi untuk nutup juga, dan mungkin ke Kapune juga Bu Kori ada yang mau disampaikan. Iya. Oke, aduh luar biasa. Ibu senang sekali sore ini, berkat Tuhan melimpah untuk kita. Amin. Putri Nere bisa hadir. Lalu ini udah mau nangis nih, Bu, saking Bu senangnya. Kori. Karena tadi juga Putri Nere juga bilang bahwa ketika tahu bahwa mereka ini calon guru, langsung menitikkan air mata. Ibu juga, karena justru kenapa Ibu begitu setia mendampingi mereka, karena itulah tujuannya bahwa mereka harus pulang, harus pulang memajukan daerahnya. Berkali-kali saya ke Papua, jadi saya tahu kondisi pendidikan di sana. Pemda ini menaruh harapan besar kepada anak-anak ini. Jadi saya puji Tuhan, terima kasih sekali atas motivasinya buat anak-anak saya ini. Semangat mereka luar biasa. Putri Nere mungkin tahu mereka, Putri Nere kan besar di Jakarta ya. Mereka lebih berat untuk menyesuaikan. Betul Ibu. Mereka bagaimana ketika pertama kali datang seperti apa, lalu harus dengan kedisiplinan yang ada di sini. Tahu Atmajaya kan absensi harus seperti apa. Betul. Di awal saya harus kejar-kejar mereka supaya jangan terlambat. Sampai sekarang akhirnya luar biasa, banyak dari mereka yang sudah mulai menunjukkan prestasinya. Ino sudah menulis. Ino ini sudah menulis di Tribun Papua, sudah menulis itu, dan tulisannya itu juga berbobot gitu ya. Jadi Mas itu baik, terus si Ari pandai menyanyi, lalu Era itu juga punya suara luar biasa, rambut hampir sama dengan Putri. Jadi suara juga bagus, dan yang lain ya semua, Maria Seri, semua Ibu nggak bisa sebutin satu-satu, tapi mereka mulai menampakkan bakatnya. Steve yang dari Asmat itu dia bisa desain baju sendiri untuk menari. Kami pernah menari di Lemhanas, tampil di depan ketua KPK, di perkumpulan wartawan. Makanya sempat ketemu sama Billy Imam Besar itu. Jadi mereka ini luar biasa bakatnya. Jadi harus dikembangkan. Terus yang luar biasa sekali juga ini si Elsa sama Julie ini juga, walaupun dia muda, fresh graduate, ya baru lulus, tapi dia punya passion yang luar biasa terhadap anak-anak Papua ini. Lalu mungkin Putri Nere ya tahu kapan-kapan main ke dormitori. Jadi kami ada dormitori di kampus BSD itu, ada asrama. Tidak hanya anak Papua, tapi juga ada anak dari Kutai dan juga dari area yang lainnya. Jadi mereka benar-benar berbaur, jadi berbagai suku dan lain-lain. Memang baru 1 tahun ini. Oke, Bu. Iya, jadi nanti itu kita main ke situ. Letaknya di belakang kampus. Jadi sekali lagi puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini mau berbagi. Juga semangat untuk anak-anak semua ya. Yang dari Papua ini sudah selesai UAS, tunggu hasil. Belum bisa pulang juga karena situasi masih seperti ini, kuliah nanti September, jadi pasti Ibu akan berusaha mengisi dengan berbagai aktivitas untuk mereka. Lalu terima kasih untuk Julie dan Elsa ya, Julie Elsa luar biasa kalian, ya berkat melimpah untuk kalian semua. Putri Nere juga sukses di karirnya. Sudah berkeluarga kah? Iya, sudah Ibu. Anak satu 9 bulan, makanya. 9 bulan, aduh. Iya, salam buat suami sama anak. Berkat melimpah untuk keluarga ya, teruslah untuk tetap berjuang, berbagi, dan melayani ya. Elsa Julie juga sukses untuk karirnya ya, dan juga semua anak-anak Ibu ya. Jalan kalian masih panjang, pasti bisa. Ingat tadi Kak Putri sudah pesan, dengan doa, konsen ke tujuanmu apa, ya, gitu. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati kalian semua. Oke deh, oke teman-teman. Mungkin boleh di-unmute nih semuanya, mungkin ada yang mau say terima kasih buat Kapune, tadi yang mungkin belum sempat ngomong sama Kapune, mungkin ada yang mau boleh di-unmute, boleh say thank you ke Kapune, guys. Thank you, Kapune. Terima kasih. Terima kasih.
Nanti yang kalau mau tanya-tanya lebih lanjut ke Kapune, bisa langsung follow ya Instagramnya @juliana_sianipar. Salah. Maksudnya Mere Putri. Iya, lupa. Kak Juli tuh jadi kayak ngerasa jadi Miss Indonesianya. Oh, gemes emang ya. Iya. Boleh Juli, silakan. Iya. Aduh. Oke deh Kak. Jadi teman-teman Kapune juga tadi sempat ya udah di sounding juga sama Kapune. Kapune udah berkeluarga. Kita doain juga ya anaknya Kapune, Dede Keona ya Kak. Aku kemarin salah sebut nama ya, Keona ya. Keona, iya Keona. Keona, kita doain juga tumbuhnya bertumbuh baik, terus pelihara ya, bisa mengikuti jejak mamanya, maminya jadi orang yang penuh berkat ya. Amin. Amin. Iya, doain juga Kak Juli, Kak Elsa bisa menemukan jodoh ya. Oh, tetap Juli sama Elsa langsung ya, curcol. Ya, bercanda. Kita kejar mimpi kita bangun Papua khususnya di bidang pendidikan ya guys. Yes. Karena pendidikan itu pentingnya, adik-adikku tetap semangat bangun Papua dengan pendidikan. Sekali lagi saya dan Elsa mau bilang terima kasih banyak ke Kapune juga mewakili teman-teman yang lain. Aku juga minta maaf kalau selama acara ini ada salah kata. Nanti mungkin teman-teman kalau ada yang mau lebih lanjut bisa secara personal ya ke Kapune. Nanti Kak Juli mungkin share kontak WA-nya atau lewat IG juga boleh banget ya teman-teman ya. Iya. Oke deh. Untuk itu, karena ini udah di akhir acara, mungkin kita boleh foto bareng dulu ya, Kak? Boleh. Sebelum kita udahin ya. Walaupun dari Zoom, kita harus tetap eksis. Iya. Steph, mungkin boleh dinyalain ininya, kameranya, kita foto bareng sekarang. Oke. Semua boleh ya, siap? Oke. Ya, satu, dua. Oke, tahan satu kali lagi ya. 1, 2. Oke deh. Yeay. Terima kasih Kak Putri Neres sekali Terima lagi. kasih Kak Pune. Sama-sama Elsa, Julia dan semuanya. Tong baku dapa lagi semuanya. Ya. Setelah pandemi Tong harus baku dapa langsung. Sampai jumpa di acara berikutnya nanti ya Kak ya. Iya, siap. Jangan lupa follow ya, dan jangan malu kalau mau bertanya, silakan. Oke, yang lain boleh unmute, kita boleh say bye-bye kali ya ke Kak Pune ya. Terima kasih Kak Pune sekali lagi. Dadah semua, God bless. Terima kasih. Banyak Kak. Terima kasih Kak. Iya. Semua terima kasih. Oke deh teman-teman, jangan lupa ya nanti diingat semua yang pesennya Kak Pune ya guys. Oke. Guys, terima kasih juga Bu Kori. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Kasih Bu. Iya, oke deh teman-teman. Yang udah mau lanjut kegiatan lain boleh dilanjutkan. Nanti kita doain ya semoga bisa ketemu kakak-kakak Papua lainnya ya. Untuk kita diskusi bareng ya. Amin Kak. Oke deh, sukses buat kita semua. Bye. Kak Juli, thank you. Luar biasa Kak. Thank you, dadah. Luar biasa. Sampai bertemu lagi. Boleh. Udah apa lagi? Kenapa kalau Main poli. Main voli kan?